Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Jangan pernah bosan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan ketelanjangan tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 34 ayat 1-7. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia Raja Yehuda di Yerusalem ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka. Sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Allah menghukum umatnya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu Allah disebut yang maha kuasa, berarti tidak ada sesuatu pun dapat menjadi tanpa dikehendaki Allah. Karena itu ketika umat Tuhan dihancurkan, dihukum, itu pasti karena Allah menyerahkan umatnya untuk dihancurkan atau dihukum dan diizinkan untuk terjadi, sidang jemaat Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, sidang jemaat Tuhan. Kalau penderitaan aniaya
masalah silih berganti datang, Tuhan izinkan untuk kita. Ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan untuk kehidupan kita. Begitu juga untuk bangsa Israel. Kenapa Tuhan izinkan raja daripada Raja Babel, Nebukadnezar, untuk menghancurkan kerajaan Yehuda? Tuhan punya rencana untuk kerajaan itu. Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya telah mengepung Yerusalem. Yeremia menyampaikan kepada Raja Zedekia firman Tuhan yang menyatakan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel. Itu adalah firman Tuhan yang datang kepada Raja Zedekia supaya dihanguskannya dengan api. Artinya di sana Nebukadnezar akan menghancurkan Yerusalem. Tuhan juga menyatakan bahwa Raja Zedekia sendiri akan dibuang ke Babel, dia akan diangkut ke pembuangan. Ini adalah firman Tuhan yang turun kepada Raja Zedekia. Dalam dunia kuno kita tahu ketika dua bangsa berperang, yang dianggap berperang adalah Allah-Allah mereka yang melindungi mereka. Dengan demikian ketika Babel dapat menghancurkan Yehuda, dunia kuno akan menganggap bahwa Allah-Allah Babel lebih kuat dan lebih hebat dan telah mengalahkan Allah Israel. Karena itu Allah dengan tegas menyatakan bahwa kehancuran Yehuda bukan karena ia sudah kalah dengan Allah-Allah Babel, melainkan karena ia sendiri menyerahkan Yerusalem dan Yehuda ke tangan Raja Babel. Ya, berbeda pemikiran manusia dan pemikiran Allah, berbeda sedang jemaat Tuhan. Ya, kalau kita berpikir bahwa Allah Babel itu lebih kuat daripada Allah Israel, tidak. Tetapi Allah Israel sengaja memberikan Yehuda atau kerajaan Yehuda kepada Raja Babel untuk dihukum. Dengan demikian kita bisa dengan jelas melihat bahwa jika umat Tuhan dapat menghancurkan, itu adalah karena Allah kita yang Maha Kuasa yang menyerahkan umatnya untuk dikalahkan dan dihancurkan oleh musuh. Kalau kita perhatikan, kok Allah kejam sekali? Sebenarnya tidak kejam. Allah sudah berkali-kali mengingatkan bangsa itu, berkali-kali juga mengingatkan kita, tapi kita tidak mengindahkannya. Ya, sedang jemaat Tuhan, kita malah dingin, kita malah mengeraskan hati kita. Tiba Tuhan menghukum kita, kita bilang Allah itu kejam. Ini sebenarnya salah. Kenapa Allah melakukan hal itu? Alasannya karena Allah kita adalah Allah yang adil dan kudus, yang akan menghukum umatnya jika mereka terus berada dalam pungkunan dosa. Mereka dalam melakukan dosa terus-menerus dan tidak mau bertobat. Ini alasan Allah melakukannya. Ketika kita menghadapi banyak serangan dari sana sini, berhati-hatilah. Semua serangan itu terjadi karena Tuhan mengizinkan itu semua. Memang semua kesulitan dapat terjadi sebagai pembentukan Tuhan, tetapi itu juga bisa terjadi karena Tuhan sedang murka dan menghukum kita. Karena itu, ketika kita mendapat serangan, kita juga perlu bertanya kepada Tuhan, mengapa ia mengizinkan semuanya itu terjadi? Artinya di sana sedang jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberikan jawaban? Kita mengeraskan hati kita malah menjauh dari Tuhan, malah kita membenci Tuhan, malah kita menyalahkan Tuhan. Ini yang salah. Ya, makanya Allah menghukum umatnya karena mereka tidak mau mendengarkan perkataan atau firman yang disampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu sedang jemaat Tuhan, mari kita pun tidak mau dihukum oleh Tuhan. Kita mau mendapat berkat. Oleh karena itu, berjalanlah jalan Tuhan. Dengarkan suaranya, dengarkan panggilannya, dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan tugas pelayanan kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami tidak mau dihukum ya Tuhan, tapi kami mau mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun
memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan.